Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi seseorang yang sedang berada dalam suatu keadaan yang dianggap sangat penting. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kekhasan emosi remaja. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak ke masa remaja yang menuju dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan baik fisik, sosial, maupun emosi. Pada masa remaja, emosi tampak lebih tinggi atau lebih intens dibanding dengan keadaan normal. Emosi remaja termanifestasikan dalam bentuk tingkah laku seperti sering bingung, emosi berkobar-kobar atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, dan menjadi timbul rasa pemalas. Emosi yang tinggi akan menuju ke kondisi stabil dengan bertambahnya umur. Emosi biasanya mewakili perasaan, baik nyaman maupun tak nyaman. Menurut Luella Cole, emosi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Emosi marah. Emosi ini mudah timbul dalam kehidupan remaja. Penyebabnya apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dan dihina, serta lain-lainnya. Remaja menunjukkannya tidak lagi seperti anak-anak kecil yang berkelahi, tapi mereka mulai menunjukkannya dengan membalas hinaan tersebut seperti menggerutu atau mencaci balik orang yang menghinanya. Yang kedua, emosi takut. Emosi ini juga sering muncul pada remaja. Ketakutan ini misalnya takut tentang ujian yang akan diikuti mendapat nilai kecil atau tidak sesuai ekspektasi mereka, takut kesepian, dan lain-lain. Cara menghadapi emosi takut adalah berani lawan rasa takut itu. Yang ketiga adalah emosi cinta atau kasih sayang. Pada masa remaja, mereka butuh atau menginginkan kasih sayang dari orang tuanya, sama seperti waktu mereka masih kanak-kanak. Tidak ada yang berbeda. Itulah yang diinginkan para remaja. Selanjutnya, pada masa ini mereka mengalami rasa cinta atau ketertarikan yang mulai ditujukan kepada lawan jenis. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniasri dari kelompok 2 yang menyampaikan materi saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif. Begitu banyak hal yang dapat mempengaruhi emosi, baik dari dalam diri maupun dari manusia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dalam Shore dan Johnston 2001 adalah sebagai berikut. 1. Kepribadian yang berbeda menghasilkan emosi yang berbeda pula. Seperti contohnya, orang yang memiliki kepribadian tipe A cenderung lebih cepat marah. Selain itu, ada orang-orang yang lebih cepat merasa bersalah dibanding orang lain. 2. Kualitas tidur. Berdasarkan penelitian, orang yang memiliki kualitas tidur yang baik seperti 7-8 jam per hari lebih cenderung memiliki emosi yang lebih positif dan stabil. 3. Stres. Orang yang memiliki kadar stres yang tinggi cenderung mengalami emosi negatif lebih tinggi. 4. Olahraga. Berdasarkan penelitian rutin, berolahraga akan membuat oksigen lancar mengalir ke seluruh anggota tubuh, terutama otak dan produksi hormon oksigen lebih banyak, sehingga orang yang berpotensi mengalami emosi-emosi yang bersifat positif atau menyenangkan. 5. Keadaan hidup sehari-hari selama seminggu atau per hari. Tentunya kondisi dan hal-hal yang dilalui setiap hari mempengaruhi emosi manusia, seperti contohnya
Pada hari Senin, lebih banyak emosi negatif yang dirasakannya dibandingkan pada hari Sabtu dan Minggu karena ia dapat bersantai di rumah. 6. Usia. Berdasarkan teori perkembangan, usia memiliki peran dalam membentuk emosi. Menutup Papalia dalam Papalia, Olds dan Feldman, 1992. Usia remaja dan dewasa awal pada umumnya memiliki emosi yang belum stabil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang usaha untuk mengembangkan emosi positif pada remaja. Manusia yang normal pasti memiliki emosi. Emosi terbagi menjadi 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah perasaan yang lebih intens atau lebih dalam yang ditunjukkan terhadap sesuatu. Sedangkan emosi negatif sebaliknya akan memberikan kerugian kepada manusia. Misalnya kebencian, kemarahan, balas dendam, penolakan, ketakutan, keserakahan, dan lain-lain. Dengan sikap mental positif, kita akan lebih siap menghadapi tantangan termasuk dalam belajar. Beberapa usaha mengembangkan emosi positif pada remaja diantaranya adalah: yang pertama, memasukkan hiburan dalam jadwal harian. Saat membuat jadwal harian, jangan pernah lupa aktivitas yang membuat hari kita senang, apapun bentuknya, meskipun hanya beberapa saat. Yang kedua, mengajak diri kita kuat dan mandiri. Ada saatnya energi kita itu melemah, tapi kita harus menyelesaikan tugas. Namun, coba lawan rasa malas atau apapun yang melemahkan kita. Sikap mental ini bisa dibangun dan dibiasakan. Kemampuan yang dibiasakan bisa membantu kita lebih percaya diri. Yang ketiga, melawan stres. Praktekkan strategi sederhana untuk mengurangi stres. Bentuknya bisa dengan mengatur pernafasan dengan perlahan. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Kemampuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang lain. Caranya dengan mencari bentuk kerelawanan yang bisa memanfaatkan kemampuan kita. Yang kelima, memberikan apresiasi terhadap orang lain dengan cara berkumpul bersama teman, keluarga, atau sahabat, setidaknya sekali atau 2 kali dalam sebulan. Dan yang terakhir, yang keenam, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beribadah, hati dan pikiran manusia akan senantiasa bersih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.